Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Para hadirin, saudara-saudara sekalian, jamaah kuliah duha yang berbahagia. Alhamdulillah kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ke hari yang terakhir ini. Hari yang ke-30 yaitu hari Rabu. Insyaallah kita besok akan melaksanakan Idul Fitri ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama Ramadan ini, kegiatan-kegiatan yang bersifat positif di bulan suci Ramadan, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan juga bisa menghapuskan segala dosa-dosa kita di masa yang lalu itu. Sehingga mengucapkan minal aidin wal faizin fi kulli amin wa antum bi khair. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada bersih dari dosa. Wal faizin, dan orang-orang yang menang dalam menghadapi segala nafsu pada bulan suci Ramadan ini. Fi kulli amin wa antum bi khairin. Para hadirin sekalian yang berbahagia, jamaah kuliah duha. Rasulullah SAW itu diutus ketika beliau usia 40 tahun dan beliau menyampaikan risalah Islamiyah itu selama 23 tahun. Yaitu di Mekah 13 tahun, sedangkan di Madinah 10 tahun ya. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan Islam di Mekah itu hasilnya tidak signifikan gitu. Banyak tantangan dari masyarakat Quraisy pada saat itu, yaitu orang-orang yang tradisional yang merasa terancam kedudukannya, sehingga Nabi hijrah ke Madinah ya. Beliau hijrah di Madinah itu selama menyampaikan Islam itu selama 10 tahun. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Madinah, saudara-saudara sekalian? Rasulullah pertama kali mendirikan masjid di situ. Masjid yang pertama kali didirikan namanya Masjid Quba ya. Itu sampai sekarang masih ada Masjid Quba itu. Kalau kita pergi haji ataupun umrah ya. Kenapa Rasulullah mendirikan masjid? Karena masjid saat itu menjadi sentral. Jadi menjadi Islamic Center, jadi sentra Islam di situ. Bukan hanya untuk segala kegiatan ibadah ritual, tetapi juga termasuk masalah-masalah sosial juga kegiatannya di masjid, termasuk politik, ekonomi dan lain sebagainya. Ya, itu di masjid pada saat itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah mempersaudarakan antara dua kaum ya, kaum Muhajirin dengan Ansar. Jadi orang yang muhajir itu artinya orang yang pindah dari Mekah ke Madinah, sedangkan Al-Ansar itu orang yang penduduk asli Madinah pada saat itu. Berhasil menjadi bersaudara antara dua kaum itu, yaitu kaum Muhajirin dengan Ansar itu. Sehingga orang-orang Ansar mengatakan dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi orang-orang Madinah yang saat itu tidak semuanya orang kaya, tetapi memprioritaskan kepada orang-orang muhajir untuk memberikan bantuan dengan berbagai bantuan, termasuk bantuan ekonomi, bantuan tempat tinggal dan lain sebagainya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan orang-orang muhajirin meskipun mereka itu sebenarnya masih butuh kepada apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajir itu. Para hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya Rasulullah mempersaudarakan antara dua kabilah orang Madinah asli ini, orang Ansar ya, itu kabilah Aus dan Khazraj pada saat itu. Kedua kabilah ini sama sekali tidak pernah damai sebelum Rasulullah datang ke Madinah itu. Selalu berperang dan berperang itu. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, pindah ke Madinah, dijadikan saudara antara dua kabilah itu menjadi damai gitu. Sehingga akhirnya menjadi orang-orang yang Ansar yang sama-sama itu memprioritaskan kepada orang-orang muhajir yang datang dari Mekah itu. Kemudian selanjutnya dalam rangka stabilitas negara, dalam rangka
apa namanya, mendirikan negara yang Islami, Rasulullah membuat namanya piagam Madinah ya. Jadi piagam Madinah itu salah satu usaha Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk melindungi orang-orang non-Muslim saat itu yang menjadi kaum minoritas. Jadi meskipun Rasulullah itu menjadi kepala negara, memimpin negara Islam dan mayoritas umat Islam, tetapi tetap mengadakan kegiatan, membuat suatu namanya piagam Madinah, itulah yang menjadi landasan untuk melindungi orang-orang yang non-Muslim ketika itu, Yahudi dan Nasrani saat itu. Sehingga akhirnya berubah nama, asalnya Yatsrib sebelum datang Nabi, sekarang menjadi Madinah Al-Munawwarah. Jadi Al-Madinah Al-Munawwarah itu artinya kota yang terang benderang, kota yang bersinar, yang berperadaban. Oleh karena itu akhirnya disebut namanya masyarakat Madani ketika Rasulullah masih hidup itu. Jadi masyarakat Madani itu masyarakat yang berkemajuan artinya, masyarakat yang beradab ya, masyarakat yang bertoleransi dan siap hidup bersama dengan orang-orang non-Muslim pada saat itu. Antara orang Muslim dengan orang-orang yang Islam juga saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian oleh karena itu ada sekalian, masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi itu diadopsi juga oleh umat Islam Indonesia ya. Terutama oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu tahun 1912. Beliau pulang dari Mekah itu ya, mendirikan suatu organisasi yang namanya Muhammadiyah umpamanya. Dan juga ulama-ulama yang lain dari Indonesia itu yang ingin mendirikan negara yang seperti negara Madinah itu, negara yang Islami, yang berkemajuan, yang toleransi, kemudian yang demokrasi, kemudian sikap toleran terhadap terhadap agama lain. Apalagi satu madhab, dalam madhab Islam, meskipun berbeda agama tidak ada masalah bagi umat Islam sebenarnya. Kalau kita mengadopsi dari kegiatan Rasulullah SAW pada saat itu. Kemudian tegaknya demokrasi juga ya. Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan juga pluralisme, tetapi demokrasi dalam suatu pilihan untuk membangun kebersamaan antara kita dengan kita itu di negara Indonesia ini. Rasulullah SAW dulu juga sangat demokratis dalam menentukan sesuatu. Kalau beliau itu mau mengadakan kegiatan apa saja yang sangat penting, tidak sendirian beliau itu. Tidak memutuskan sendiri, tapi selalu bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Di antara contohnya adalah ketika Rasulullah itu akan menentukan markas perang pada perang Badar itu. Jadi bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, kira-kira yang paling tepat yang mana gitu. Sahabat yang lain mengatakan di sini ya Rasulullah, kata yang paling tepat itu. Asalnya Nabi sudah menentukan tempat tertentu. Akhirnya ditanya, apakah penentuan tempat ini, kata seorang sahabat Nabi kepada datang kepada Nabi itu, apakah berdasarkan wahyu, katanya, apakah berdasarkan pribadi Tuhan ya Rasulullah? Nabi mengatakan, katanya, itu adalah berdasarkan pemikiran saya. Kalau bukan berdasarkan wahyu, kata seorang sahabat Sa'ad namanya waktu itu, ini tidak tepat untuk menentukan markas perang di sini. Tidak sebelah sana, akan sebelah sana itu. Karena apa? Karena di tempat itu kita harus mencari yang dekat dengan air, katanya itu. Karena kalau sedang perang tidak ada air itu akan malah kesulitan. Kemudian kalau sudah kita mengambil tempat di sini, kata seorang sahabat Sa'ad itu, nanti tempat-tempat air yang lain itu harus diaruk gitu, harus ditimbun agar tidak dimanfaatkan oleh kafir Quraisy atau musuh kita pada saat itu. Akhirnya Rasulullah menerima itu. Itulah salah satu ciri daripada Rasulullah itu dalam melaksanakan kegiatannya itu bersifat demokratis. Mudah-mudahan kita semuanya, bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia sekarang ini selalu mengacu kepada kegiatan Rasulullah ataupun juga sunnah Rasulullah SAW, yaitu menjadikan masyarakat yang Islami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat yang adil dan makmur, yang bersifat yang moderat masyarakatnya, tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan. Mudah-mudahan pada akhir bulan suci Ramadan ini kita semuanya bersih dari segala dosa dan juga diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh di masa akan datang, sehingga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan karena Allah, maka akan
hapuslah segala dosa di masa-masa yang lalu itu. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara sekalian, adalah ada seorang ulama besar mengatakan, yang menulis kitab Bughyatul Mustarsyidin namanya, ya. Laisal 'id liman labisal jadid wala liman tajammala bil malbus wal markub bal ghufirat lahu dzunub wa ta'atuhu tasid. Yang namanya Id itu bukan berarti orang yang berpakaian baru, dan bukan orang yang bermegah-megahan dengan kendaraan bagus atau pakaian bagus, tetapi orang yang dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan yang bertambah di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya pada akhir Ramadan ini menjadi orang yang diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang muttaqin, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kami menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saja sekira pertemuan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.